Wake up, get up, stretch my legs, eat some. Assalamualaikum Red, gimana kabarnya? Saya rasa cukup lama ya kita tidak bertemu. Jadi sedikit curhat, waktu itu saya terkena COVID-19. Jadi waktu dikabari saya harus kembali ke Surabaya. Kurang lebih beliau dirawat di rumah sakit 2 minggu. Setelah 2 minggu itu saya mendapat kabar bahwa salah satu anggota keluarga harus ada yang menemani di rumah sakit tersebut. Agak aneh memang ya, pasien COVID namun harus ada yang menemani. Jadi ya saya sempat takut waktu itu karena saya kan tidak terkena COVID ya, takutnya kalau diisolasi bersama ya walaupun saya sendiri takut saya nanti tertular, tapi gimana lagi, mereka bilang harus ada satu anggota keluarga yang menemani. Alasannya karena beliau dipasangi alat injeksi yang menyuntik secara otomatis setiap setiap 1 menit itu berapa miligram gitu. Singkat cerita, saya menemani ayah saya di rumah sakit dan jadinya saya juga otomatis diisolasi bersama beliau kurang lebih 1 bulan. Sampai itu setelah keluar sampai sekarang saya vakum dari dunia per-YouTubean dan baru sekarang saya nyoba untuk bikin video kembali. Supaya tidak bosan, maka kali ini channel saya akan dibuat model podcast atau ala-ala podcast ya, dengan tema kapan kita harus menggunakan in dan juga on pada alat transportasi. Karena ini merupakan podcast ala-ala, tentu saja saya memerlukan seorang narasumber, dan narasumber saya kali ini merupakan seseorang yang kompeten di bidangnya. Dia sudah 2 tahun menyelesaikan masternya di Australia, tepatnya di University of New South Wales. Siapa dia? Langsung saja kita perkenalan dengan dia. Jadi benar nggak bro yang saya sebutkan tadi, nama kampusnya University of New South Wales? Iya benar, jadi nama kampusnya University of New South Wales. Cuman saya di sana nggak sampai 2 tahun ya, hanya 1,5 tahun. Kalau boleh tahu di sana kuliah jurusan apa ya? Saya mengambil jurusan Applied Linguistics. Boleh dong lepas maskernya biar kami semua suaranya lebih terdengar gitu. Sebenarnya. Tuh. Kok kamu bro? Loh. Maco ini. Wah, nggak jelas ini bro. Nggak jelas ini guys, sorry teman-teman. Nyata dia adalah saya sendiri, cloningan saya. Terus gimana ini? Apanya yang gimana kacau ini? Ya belajarkan saja. Orang yang sangat kompeten di bidangnya dan bukan saya sendiri kan. Gimana masa saya mengklaim saya sendiri sebagai orang yang kompeten? Saya tidak merasa seperti itu kan. Tapi Anda benar-benar ngerti soal bahasa Inggris? Bisa lah, kan saya 2 tahun sekolah di Australia, masa perbedaan in dan on saja ada bisa. Udah bisa lah guys. Oke, ya udah kita lanjutkan aja. Kacau ini guys. Ya udahlah. Oke. Jadi kali ini saya mau membahas tentang kapan sih kita harus menggunakan on, kapan kita harus menggunakan in. Dan kali ini saya batasi hanya pada bidang transportasi saja. Kira-kira kamu ada tips nggak supaya hal ini gampang diingat? Sebenarnya simpel saja ya perbedaan antara in dan on itu. Jadi seperti ini. Kalau kita naik suatu kendaraan, kemudian naiknya itu dengan cara berjalan atau memanjat, kita menggunakan on. Misalnya contoh kendaraannya itu pada pesawat, kemudian kereta api, kemudian sepeda motor, kapal, dan lain-lain. Kalau kita lihat kan, kalau kita naik pesawat kan, pesawat itu ada di atas tuh. Kemudian kita perlu naik tangga yang disiapkan sama pihak bandara, dan itu kan kita naik ke atas, memanjat. Kemudian kereta juga levelnya karena tidak sama, kita harus sedikit memanjat. Kemudian sepeda motor itu sama saja. Namun kapan kita gunakan in itu jika kita naik suatu kendaraan yang naiknya dengan cara berjongkok, merangkak, atau dengan cara yang tidak stabil. Misalnya
kecil atau perahu ya. Kalau kita naik perahu itu kita injak itu agak goyang dikit-dikit ya. Nah seperti itu dinamakan in. Kano, sampan, perahu, kemudian mobil. Mobil itu kan walaupun stabil tapi kita bungkuk sedikit ya. Nah seperti itu. Jadi perbedaannya hanya seperti itu. Jadi saya simpulkan, bisa nggak saya simpulkan seperti ini? Kalau yang naik kendaraannya itu stabil, kita menggunakan in. Sedangkan kalau nggak stabil, goyang-goyang dan sebagainya itu kita menggunakan on. Benar nggak? Pas kali itu kira-kira? Bisa juga sih disimpulkan seperti itu. Oke, so itu tadi ya teman-teman, perbedaan antara in dan on pada alat transportasi. Hope you get it right. Meskipun narasumbernya kalau dengan saya sendiri, jadi mohon maaf. Jangan lupa untuk terus tetap membaca supaya kalian tidak karatan. Until the next one, Assalamualaikum.